Swastiastu, umat Hindu Sadharma dimanapun berada. Senang sekali saya Newayan Purnamasari dapat hadir hari ini menjumpai Anda kembali pada program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan mengangkat topik tentang bincang-bincang mengenai tupoksi, tugas pokok dan juga fungsi dari Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, senang sekali karena pada kesempatan hari ini telah hadir dua orang narasumber yang berasal dari Bapak Pembimas dan juga Parisada Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu Mbak Kade. Kunapi gatra? Sehat. Astungkara. Dan pada kesempatan ini sekali lagi kita akan mengangkat topik tentang tupoksi, tugas pokok dan juga fungsi dari Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan beserta dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Yang perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Yang berada di sebelah kiri saya, tepat di sebelah kiri saya adalah Bapak Gede Durahman SE. Beliau adalah Sekretaris Harian Parisada Hindu Dharma Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di samping Bapak Gede Durahman adalah Bapak Dr. Andes Simon Kendek Paranta. Beliau adalah Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada program Taksu pada kesempatan kali ini. Sebagai perbincangan ringan pada kesempatan hari ini sekali lagi adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Pembimas beserta dengan PHDI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ke Bapak Gede Durahman terlebih dahulu. Adapun yang ingin Tiang tanyakan adalah selaku Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, apa saja sih Pak program-program yang menjadi prioritas dari Parisada Hindu Dharma Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Made. Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Umat sedharma yang berbahagia, senang sekali bisa berbagi dengan program Taksu sebagai media berbasis online dan digital. Kami ingin menyampaikan program Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Perlu diketahui, Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi umat Hindu mempunyai tugas untuk membina, menyampaikan pesan-pesan Dharma, dan bisama-bisama. Nah, khusus di Sulawesi Selatan, di masa periode kami, selama 5 tahun, dari 2017 sampai 2020 nanti, tentu ada program-program prioritas yang menjadi dasar kebijakan organisasi untuk disampaikan kepada umat Hindu, khususnya di Sulawesi Selatan. 3 hal yang menjadi pokok setelah pelaksanaan Lokasabha dan Pesamuan Madya, yaitu program pendidikan, ekonomi, dan Lokasamgraha. Nah, kalau di bidang pendidikan tentu kita ingin menggiatkan bagaimana pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan agama juga menjadi salah satu yang dapat disampaikan kepada parisade, kabupaten, kota, sampai desa. Ini penting karena kita, pendidikan itu adalah membangun, khususnya pendidikan agama, adalah untuk membangun akhlak manusia, khususnya umat Hindu. Sekarang formal, yang khususnya di pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA, yang berbasis agama. Itu juga kita bentuk dengan membentuk satu lembaga yang namanya Yayasan Sadana. Peran yayasan inilah diharapkan sangat dan sudah bekerja. Beberapa tingkatan-tingkatan di Kabupaten Kota, khususnya di Lu Utara, Lu Timur, dan Toraja. Sudah kita biarkan untuk bagaimana yayasan ini untuk membentuk pendidikan-pendidikan berbasis keagamaan Hindu. Inilah yang kita giatkan. Yang kedua, tentu di bidang ekonomi.
pemberdayaan ekonomi umat sangat penting. Karena ekonomi itu adalah menunjang daripada kegiatan-kegiatan lihatnya. Karena kita sesungguhnya dengan ekonomi menggeliat, dengan ekonomi aktif yang berdasarkan dharma terutama itu sangat membantu. Namun dengan bentuk lembaga-lembaga seperti badan-badan, seperti koperasi, lembaga keuangan lain, ini juga sangat mendukung daripada umat kita di dalam meningkatkan ekonomi. Baik di lingkungan pura, tidak hanya sebagai tempat ibadah saja atau sembahyang, tetapi pura itu diberdayakan juga untuk pemberdayaan ekonomi kreatif, seperti kegiatan-kegiatan untuk penjual-penjual dupa, keuangan yang lainnya, itu semua itu juga berbasis untuk pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya, bagaimana Lokasamgraha? Kata Lokasamgraha dalam kitab suci adalah kesejahteraan umat manusia. Tentu kami ingin mengajak melalui hasil pesamuan Madi itu, bagaimana umat itu mempunyai rasa peduli untuk memiliki hak dan kewajiban. Yaitu apa? Berdana punya. Jelas di dalam begaul kita jelaskan data wiyam itiat danam diatu nupakarina desa kala cepatrese tadanam satwikam semerdam. Pemberian dengan perasaan yang tulus ikhlas rascarya diberikan kepada orang pada suatu tempat dan diberikan dengan bijaksana. Satwika, itulah pemberian yang satwika. Jadi kami menghimbau kepada umat sedharma untuk berdana punya kepada orang yang membutuhkan di waktu yang tepat, terutama hari-hari besar. Saya kira itu pengantar kami, nanti kita bisa kembangkan lagi. Terima kasih. Menarik sekali penjelasan dari Bapak Sekretaris PHDI Provinsi Sulawesi Selatan tadi mengenai tentang program-program unggulan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini. Dan dapat yang garis bawahi tadi ada 3 program unggulan di segi pendidikan, ekonomi, dan juga Lokasamgraha. Nah, ini sangat-sangat menarik karena program terakhir yaitu Lokasamgraha adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan dana punya. Nah, kebetulan karena sekarang ini sesuai yang kita ketahui bahwa ini adalah kondisi di mana pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan penanggulangan terhadap pandemi COVID-19. Nah, ini sangat-sangat riskan sekali karena kondisi masyarakat luar biasa karena sudah hampir 1 tahun lebih COVID-19 berada di negara tercinta kita. Dan kira-kira di kondisi seperti pandemi saat ini, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Parisada, terutama Parisada Hindu Dharma Provinsi, untuk tetap ataupun untuk membantu menyukseskan program pemerintah guna masyarakat tetap menjalankan swadharma sebagai umat beragama seperti biasa. Baik, terima kasih Pak Kadek. Kondisi hari ini kita semua prihatin, baik pemerintah, lembaga. Kita sebagai majelis tentu menghimbau melalui surat edaran-edaran bagaimana perilaku kita di masa kita tetap optimis. Umat sedharma tetap melihat ini adalah sebagai suatu tantangan di dalam beragama. Umat Parisada dengan kebijakan-kebijakan selalu mengajak. Kita punya ajaran Wasudewa Kutumbakam. Kita bersaudara, Tatuam Asih, engkau adalah aku adalah bagian daripada kamu. Jadi inilah kita di masa pandemik ini kita bisa terapkan, kita bisa aplikasikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam ajaran catur guru, salah satu catur guru itu adalah guru wisesa. Bagaimana mitra pemerintah dalam hal ini sedang melaksanakan, sedang berjuang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini harus kita taat dan ikuti. Bagaimana protokol kesehatan di rumah ibadah, di pura kita adakan. Kita sebagai warga negara harus taat dan patuh kepada kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal ini kita sebagai rasa bakti kepada guru wisesa. Yang kedua, pemerintah hari ini sedang menggiat-giatkan bagaimana penanganan COVID ini segera berakhir melalui kebijakan vaksinasi kepada tokoh agama, kepada ASN, tenaga kesehatan. Khususnya di tokoh agama, kita sudah mendaftarkan relawan-relawan atau tokoh agama yang nantinya bisa dilakukan vaksinasi.
informasi yang terkini pada tanggal 9 Maret nanti khususnya di Makassar kita akan mengirim 98 tenaga-tenaga tokoh agama dan umat di Makassar bisa berpartisipasi untuk dilakukan screening, melaksanakan program vaksinasi secara massal. Tujuannya apa? Vaksinasi itulah penting bagi kita untuk diri kita dan melindungi orang lain dari penularan COVID-19. Inilah tugas kita majelis, bahwa vaksinasi anjuran pemerintah itu sangat penting. Untuk itu marilah kita taat. Marilah kita peduli dengan sesama, melindungi keluarga. Ingat 3M, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan kita keluar ketika hal yang penting sebagai 5M kelanjutannya. Ini penting untuk memutus mata rantai COVID-19. Kalau ini kita laksanakan dengan baik, tentu kita pasti bisa keluar. Momentum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 sebagai momentum untuk introspeksi diri dan memotong mata rantai COVID-19. Saya kira itu sangat sinergi dengan apa yang kita laksanakan di tahun Saka 1943 ini. Sama Bapak, penjelasannya luar biasa, karena sekali lagi umat sedharma dimanapun berada, betul sekali apa yang Bapak katakan bahwa momentum perayaan Hari Raya Nyepi pada tahun ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kita sekali lagi introspeksi diri, sebenarnya apa sih yang membuat permasalahan hidup, terutama yang sangat-sangat semua orang rasakan, yaitu pandemi COVID-19, agar segera berakhir. Nah, sebelum Tiang lanjut lagi Bapak, Tiang ke Bapak Pembimas terlebih dahulu. Nah, dan yang ingin saya tanyakan untuk terkhusus untuk tupoksi dari Pembimas Hindu Provinsi Sulawesi Selatan adalah apa kebijakan-kebijakan unggulan Pembimas Hindu Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyukseskan pembinaan keumatan sekaligus juga bersinergi dengan Parisade Hindu, Parisade Hindu Dharma maksudnya. Monggo silakan Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Mbak Kadek yang sudah mengajak saya dalam media ini untuk memberi informasi kepada umat sedharma yang ada di Sulawesi Selatan. Sahabat dan teman saya Pak Gede yang saya hormati, umat sedharma yang berbahagia, kami dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan selaku institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kaitannya dengan pembinaan keumatan. Ada beberapa hal penting yang menjadi program unggulan Direktorat Bimas Hindu, kemudian kami tindak lanjuti para pembimas di seluruh Indonesia kaitannya dengan visi dan misi direktorat itu. Yang pertama adalah program unggulan adalah membangun kualitas SDM Hindu. Yang pertama. Jadi direktorat melihat bahwa SDM Hindu sekarang dan ke depan harus dibangun dengan baik. Yang kedua adalah program unggulannya adalah membangun kerukunan dan moderasi beragama. Ini penting sekali kita bangun secara bersama-sama bagaimana mengaktualisasikan ajaran Hindu, ajaran agama, baik secara internal kita maupun secara eksternal kita. Yang ketiga adalah bagaimana memberdayakan kesejahteraan umat itu sendiri, yang dari Parisade tadi mengatakan membangun ekonomi keumatan. Ini penting juga kita laksanakan selaku lembaga pimpinan keumatan.
3 poin penting ini adalah suatu hal yang sangat mendasar dan ya moga-moga kita sukseskan laksanakan dengan baik. Ya. Yang pertama saya kembali kepada bagaimana SDM kita bangun ke depan, gitu ya. Kita tahu direktorat sekarang ini sedang gencar-gencarnya membangun SDM Hindu. SDM Hindu yang kita bangun pertama adalah sesungguhnya adalah bagaimana pelayan keluarga Kementerian Agama khusus di Direktorat Bimas Hindu ini memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik bisa kita lakukan manakala SDM-nya itu baik. Ya kan begitu. Terutama guru, penyuluh. Ini adalah teman-teman guru dan penyuluh adalah pelaksana terdepan, bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kita itu. Ya, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan kita, terutama guru, penyuluh pun demikian. Ya, guru sekarang ini yang kita miliki di Sulawesi Selatan itu ada 101 jumlahnya, guru PNS itu ya ada. Jadi guru-guru ini semuanya memiliki pendidikan S1 semua. Ya, jadi pendidikan S1 ini yang siap melayani di bidang pendidikan Indo. Di sekolah-sekolah itu kita lakukan gitu ya. Kemudian juga kita bentuk KKG itu. KKG kelompok-kelompok guru ini otomatis di situ akan terbentuk pola pembinaan yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh guru. Jadi komunikasi intens yang kita harapkan guru satu dengan yang lainnya bisa komunikasi. Sehingga kurikulum yang akan disajikan kepada anak-anak kita itu bisa tersaji dengan baik. Dengan harapan anak kita bisa menyerap dengan baik, dengan endingnya anak kita memiliki kualitas serada dan bakti. Nah ini kalau itu sudah berjalan dengan baik, maka ke depan SDM kita itu akan baik adanya. Termasuk penyuluh juga itu. Penyuluh yang kita miliki Sulsel sekarang ini adalah sebanyak 65 orang. Ya, penyuluh ini kita juga fasilitasi. Kita bentuk ada namanya Pokjalu, kelompok kerja penyuluh. Jadi mereka ini melaksanakan komunikasi penyusunan program dan kegiatan itu kita harapkan tiap bulan. Jadi kalau mereka itu ngumpul setiap bulan, apa yang akan dilaksanakan, apa tantangan masalah yang dihadapi umat, solusinya kayak apa. Ini kita harapkan sehingga pelayanan SDM itu bisa terlaksana dengan baik. Sehingga umat kita bisa memiliki wawasan yang luas terhadap ajaran agama itu. Seperti Pak Gide selaku Parisade mengatakan tadi, peningkatan serada dan baktinya. Nah ini yang sedang dilakukan, termasuk yang difasilitasi oleh teman-teman di Luhut Timur ini adalah suatu media yang bisa kita harapkan bisa meningkatkan pemahaman serada dan bakti oleh umat secara keseluruhan. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk meningkatkan SDM ini. Tentunya kami dari Direktorat Bimas Hindu kalau bertanya tentang tupoksinya, itu adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan. Kami Direktorat Bimas Hindu tidak banyak berbuat melakukan pembinaan tanpa kita masuk secara bersama-sama, khususnya lembaga, ada kemitraan bersama. Sinergitas kita harus bangun. Kita punya lembaga cukup banyak. Ya, yang paling intens adalah Parisade Provinsi Sulawesi Selatan. Adalah suatu lembaga. Kemudian kita juga memiliki Parisade ini secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Jadi kalau ini diberdayakan dengan baik, maka pelayanan keumatan itu tidak ada yang namanya tidak ada yang dilayani. Karena semua lini, tahapan-tahapan itu sudah ada lembaganya di situ. Nah permasalahannya sekarang
bagaimana kita bersinergi ini. Direktorat Bimasindo selama ini intens mengadakan komunikasi dengan lembaga-lembaga itu. Ya, termasuk tadi sudah disinggung oleh Parisade bahwa salah satu gagasan real program unggulan direktorat adalah melalui pendidikan. Ini SDM juga kita bangun. Pendidikan kita sekarang di Sulsel, kita telah bersama-sama dengan Parisade membentuk sekolah pasraman formal. Ya, sekolah non formal itu sudah banyak sekali. Ya, perlu juga saya sampaikan pada media ini bahwa pendidikan pasraman itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah pasraman yang melaksanakan kurikulum. Artinya pasraman itu di mana anak didiknya tidak terlayani secara utuh di sekolah satuan belajarnya. Maka kita kumpulkan suatu pasraman untuk melaksanakan kurikulum itu. Seperti yang dilaksanakan teman-teman di Makassar itu, yang intens tiap minggu melakukan pertemuan, termasuk di Palopo. Kita lakukan. Dan semua pasraman itu di bawah Parisade. Jadi kemitraan kita bersama. Jadi itu non formal. Kemudian ada pasraman formal. Pasraman formal yang kita miliki yang di bawah yang mengeksekusi adalah Yayasan Sadana seperti katakan Pak Gede tadi. Secara formal di Sulsel itu sudah ada 9. Ya, 9. Ya, Augina Mastu. Sekolah kita yang ada di Papuro, Adi Widya Pasraman, itu sudah ada izin pendirian dan izin operasionalnya dari Kementerian Agama. Jadi secara hukum, legalitasnya sudah sah, kita bina. Kemudian kita juga Pratama Widya itu tatarannya itu ada di tingkat TK, itu ada di Balirejo di sini. Kemudian ada di Lu Utara, ada 3. Kemudian ada di Toraja, ya ada juga di Makassar. Sekarang yayasan dengan Parisade mengusulkan seperti ini. Inilah simpul-simpul yang kita bentuk dan kita curahkan pikiran bersama, ya, semua elemen. Bukan hanya Parisade dengan masyarakat, bukan hanya direktorat dengan Parisade, tetapi semua elemen memberi kontribusi karena ini adalah anak-anak kita dan cukup banyak biaya yang kita butuhkan di situ. Jadi ini fundamental yang kita bikin seperti itu tentang pasraman ini. Kemudian kita ke ekonomi. Ya, ekonomi ini memang kami dari direktorat ini sangat lemah tentang masalah ekonomi. Tetapi dari direktorat tetap mendukung, memberi dorongan supaya ekonomi keumatan itu berjalan. Sehingga ada kelompok-kelompok ekonomi yang kita sudah bentuk beberapa tahun dan tiap tahun itu ada. Ya, kita bentuk dorongan kepada masyarakat dengan harapan apa? Apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mengambil potensi yang ada dengan skillnya kita bantu. Ya, kita bantu. Ya, supaya apa? Supaya bisa mendongkrak kebutuhan ekonominya. Nah, cuma masalahnya saya lihat itu kalau kita bantu kadang-kadang kalau tidak dikontrol dengan baik bias juga gitu loh. Bias juga. Oleh karena itu ke depan bagaimana kami direktorat ini, Bimas ini bersama dengan Parisade betul-betul melihat seperti itu, dikawal, diarahkan, dibina, sehingga sasaran ending outputnya bisa dirasakan oleh umat itu sendiri. Ini kita rasakan secara bersama-sama. Ya, ini yang kita lakukan. Kemudian adalah kerukunan dari direktorat, karena dunia sekarang ini kita tahu sekarang kerukunan itu adalah suatu hal kebutuhan kita bersama. Ya, bagaimana kalau kita tidak rukun? Bagaimana kita membangun, bekerja kalau kita tidak rukun? Maka karena itu melalui Pokjalu ini, bagaimana Pokjalu ini memberi penanaman nilai etika moral kepada anak bangsa, terkhusus bagi umat Hindu, sehingga betul-betul umat Hindu itu memahami tentang ajaran agamanya. Ini program-program yang kita rasakan untuk direktorat secara unggulan kita bangun secara bersama-sama. Itu untuk kesempatan Pak Gede. Terima kasih Bapak.
atas penjelasannya mengenai program-program unggulan sendiri dari Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekali lagi yang tiang garis bawahi adalah tadi Bapak Pembimas menyampaikan bahwa ada 3 program unggulan. Yang pertama adalah membangun kualitas SDM Hindu. Sekali lagi ini juga sangat-sangat bersinergi dengan Parisade sendiri, karena Parisade memiliki program unggulan yaitu pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu membangun kerukunan dan modernisasi umat. Nah, ini juga sangat-sangat bersinkron sendiri dengan Parisade. Dan yang terakhir adalah memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat sendiri ini ada di program yang ketiga. Dan kembali lagi pada masa pandemi seperti ini, bagaimana kiat Bapak Pembimas sendiri untuk membangun sinergi dan juga mengontrol pemberdayaan ataupun pembinaan umat, baik dari tingkat bawah maupun sampai dengan tingkat yang paling atas untuk saat ini, yaitu di provinsi. Ya, terima kasih. Terkait dengan musibah yang melanda bangsa dan negara kita, dan kita bagian di dalamnya itu, maka mau tidak mau selaku institusi dan lembaga harus berpikir dan berbuat plus bertindak gitu ya. Jadi kami dari Kementerian Agama, saya katakan tadi, intens mengadakan koordinasi dengan Parisade ya. Pak Gede masih ingat waktu awal-awal COVID di Makassar, kita semua elemen lembaga membentuk tim untuk COVID yang bekerja sama dengan Pemprov gitu ya, di mana kita siaga di Gedung Manunggal ya. Dari Parisade dengan Bimas ada tim penyuluh kita manfaatkan dan beberapa tokoh untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama Satgas Satuan Tugas itu dengan standby di tempat itu. Dan tentunya juga banyak hal yang kita lakukan bersama dengan lembaga-lembaga, terutama tempat-tempat umum pada saat itu. Kita mengadakan di samping sosialisasi, penyemprotan kita lakukan bersama dengan Banjar, bersama dengan Parisade. Ini tindakan aktual yang kita lakukan seperti itu. Di samping itu juga dari Direktorat itu ada bantuan-bantuan operasional lembaga yang memberi kelonggaran untuk dimanfaatkan menanggulangi COVID ini. Ya, jadi ada beberapa lembaga itu diberikan, termasuk Parisade juga kita koordinasi, diberikan fasilitas untuk membangun seperti ini. Dan terkhusus secara internal kelembagaan, ada beberapa sekolah formal, ya formal, kita beri bantuan, termasuk sekolah 9 itu tadi, kita berikan untuk diberi fasilitas. Dan bukan hanya anak didik yang dibantu di situ, tetapi yang terlibat di dalam itu diberi sarana-sarana yang bisa dipakai menanggulangi tentang COVID itu. Termasuk di dalamnya adalah penambahan daya tahan tubuh. Ya, kita kasih sekolah-sekolah itu. Bahkan 2021 ini masih ada berapa lokasi kita kasih itu. Kami dari Kanwil itu ada 8 lokasi. Ya, lokasi memberikan kepada anak-anak kita ya supaya bisa terhindar dari masalah seperti ini. Nah, dulu Timur juga, kalau tidak salah ada 4 lokasi ya, 6 lokasi, 6 lokasi kita kasih gitu loh. Dan umat di sekitar situ kita bantu, ya kita bantu supaya penyebarannya ini bisa kita antisipasi dengan cara seperti ini. Jadi kami dari Kementerian Agama banyak bekerja sama dengan Parisade untuk memberikan seperti itu. Jadi apalagi ini sekarang ini berlanjut terus gitu ya. Kita kasih di Toraja di Pasaramannya, kita kasih di Lu Utara, di Lu Timur, di Makassar juga kita kasih.
ya kita kasih semuanya supaya bisa berjalan dan dieksekusi oleh pengelola dan Parisade secara bersama-sama di situ. Jadi kami dari Bimas Indo tetap mengimbau kepada kita semua umat sedharma ya tetap melaksanakan protokoler kesehatan COVID itu yang disampaikan Pak Gede tadi itu 5M itu laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi penularan umat di antara kita semuanya. Ya. Saya rasa itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, kebetulan ini dia ada beberapa permasalahan yang termukan juga di lapangan. Nah, terutama ini berkaitan dengan dunia kependidikan secara baik secara non formal. Nah, kalau secara formal sendiri kan ada istilahnya anak-anak sekarang disekolahkan dari rumah seperti itu. Nah, sedangkan secara otomatis di beberapa wilayah, terutama untuk Luwu Timur sendiri, karena sekolah yang berada sekolah formal itu dia belajar dari rumah, secara otomatis Pasraman mengalami kevakuman. Nah, karena apa? Alasannya seperti tadi bahwa kita dilarang melakukan kerumunan karena biasanya kalau di Pasraman terutama untuk yang kuantitas siswa-siswa Pasramannya itu banyak, otomatis pasti ada yang namanya kerumunan. Nah, untuk menghindari ini, para guru terpaksa meliburkan siswanya. Nah, ini sudah berjalan sekitar hampir setahun semenjak dari coronavirus ini menyerang negara kita. Nah, yang mungkin Bapak Pembimas bisa memberikan arahan seperti apa agar kedepannya Pasraman tetap bisa berjalan seperti biasa, jadi pembinaan umat terutama untuk pendidikan kualitas SDM terutama anak-anak sekolah ini tetap berjalan seperti biasanya meskipun di kondisi yang seperti ini. Ya. Terima kasih ya. Kalau kita melihat keberadaan Pasraman kita selama ini yang jumlahnya itu ada 38 jumlahnya Pasraman di Sulsel yang non formal gitu ya. Karena masing-masing desa itu ada Pasramannya gitu ya. Termasuk desa itu ada Pasramannya. Terkait dengan pertanyaan Mbak Kade, apa yang kita lakukan sehingga Pasraman itu eksis melaksanakan proses pembelajaran, kendati pun dalam tanda kutip kita mengalami pandemi COVID ini, gitu ya. Saya melihat di Makassar, ya Pasraman di Makassar itu, ya memang setelah terjadi COVID, ya hampir setahun ya, bahkan setahun nih, itu proses pembelajaran tetap jalan. Karena Pasraman di Makassar itu adalah Pasraman yang melaksanakan kurikulum, ya kurikulum. Karena anak-anak kita di Makassar itu tidak bisa dilayani oleh guru agama masuk di satuan pendidikan di mana anak itu belajar gitu ya. Maka solusi yang kita lakukan melalui Pasraman. Dan itu mereka itu online. Saya pantau gitu ya. Saya pantau online melaksanakan pembelajaran itu. Karena sifatnya adalah wajib sekali ini. Ya. Termasuk di Palopo. Di Palopo itu jalan juga Pasraman seperti itu. Jadi Pasraman kita yang ada di Sulsel itu yang melaksanakan kurikulum ada 2. Di kota Palopo dengan di Makassar. Di luar itu sebenarnya adalah Pasraman yang non formal. Nah, mungkin itu yang dikatakan Mbak Kade tadi, tidak maksimal melaksanakan pembelajaran. Ya tentunya mungkin karena sifatnya non formal dan ini Pasraman ini kan Pasraman di mana kita akan menggali talenta anak itu di situ. Artinya tambahan nilai agama kita laksanakan di situ. Di luar pembelajaran kurikulum di satuan pendidikannya. Karena di Luwu Utara dengan Luwu Timur boleh dikatakan sudah terpenuhi guru yang bisa melayani pendidikan itu. Nah, sehingga kita bentuk sekolah-sekolah Pasraman itu. Semestinya ya teman-teman yang sudah menyatakan diri mengabdi di sekolah Pasraman itu tetap melaksanakan pembelajaran
lewat daring pada sekolah non formal itu. Kita harapkan seperti itu ya. Jangan sampai terjadinya pandemi ini yang sudah mau 1 tahun, maka vakum tidak terlaksana pendidikan seperti itu. Termasuk di Toraja juga Pasaraman seperti itu. Ya, saya telepon langsung guru-gurunya tetap melaksanakan pasaraman seperti itu. Yaitu harapan kita secara bersama-sama. Sehingga tidak ada istilah ya karena zaman pandemi maka aktivitas pendidikan khususnya proses pembelajaran di Pasaraman itu tidak jalan. Dan saya juga menghimbau kepada kita semua, para teman-teman pengelola pasaraman non formal, kadang-kadang pasaramannya itu aktif kalau ya ada telepon dari teman-teman, ada bantuan seperti ini. Ya setelah itu ada madam lagi gitu ya. Tetap kita usahakan supaya Anda berjalan dengan baik. Apalagi sekarang ini teman-teman guru yang tidak terpenuhi jam pembelajarannya 24 dalam seminggu, itu diperbolehkan menambah jam pembelajaran di sekolah non formal. Jadi kita minta kepada teman-teman semuanya yang menekuni bidang pendidikan ini dengan hati yang legowo, mari kita bina anak-anak kita. Kendati pun mungkin sudah terpenuhi di sekolahnya, tetapi kita harapkan masuk di situ tentang pelayanan di sekolah non formal ini. Karena sekolah ini kita harapkan akan mencetak SDM kita. Apalagi sekarang ini ya ada beberapa event yang sifatnya nasional yang kita lakukan bekerjasama dengan Parisade. Ya, ada Utsaho Dharma Gita. Ya, Utsaho Dharma Gita ini kita gali dari bawah. Ya, SDM yang kita bangun itu dari bawah, dari pasraman, dari sekolah-sekolah itu. Jadi sesungguhnya guru yang tahu anak didiknya. Oh, ini murid si A, si B mempunyai talenta, mempunyai keahlian di bidang apa, katakanlah kidung atau apa semuanya itu. Nah, itu dibina di situ. Kemudian juga ada jambore pasaraman. Ya, melalui pendidikan pasaraman juga seperti itu. Jadi sesungguhnya banyak hal yang kita lakukan. Dan kami dari Kementerian Agama ya tetap memberikan operasional. Ada beberapa pasaraman yang kita bantu. Ada di Lu Utara ya. Gedung pasaramannya itu numpang di wantilan. Maka kita beri bantuan. Bangun itu wantilan dan difungsikan bersama. Jadi wantilan itu sebagai pasraman gitu lah. Ada beberapa tempat seperti itu. Karena keterbatasan mungkin terbatasan umat ya dari aspek ekonomi, maka kita bersinergi membangun seperti itu. Operasional juga kita bantu dengan baik. Nah, kalau teman-teman semua aktif melaksanakan pembinaan, maka rutin tiap tahun kita beri operasionalnya ini. Ya itu tadi. Ingat, Utsaho Dharma Gita rencananya akan dilaksanakan di mana Pak Kade? Di Maluku tahun ini. Lu Timur itu cukup banyak pemenang kemarin waktu seleksi tingkat provinsi. Nah, semestinya itu sudah melalui pasaraman itu dibentuk. Mudah-mudahan Pak penyelenggara ini dengan Parisade sudah membentuk tim untuk membuat seperti itu, termasuk di Lu Utara, Lu Timur, dan itu kita kasih bantuan loh untuk membina seperti ini. Ya, ini Pak Gide kan banyak koordinasi kami dengan Pak Gide. Bahkan kemarin di Makassar saya dengan Pak Gide ketemu dengan Pak Kandep Kota Makassar. Ya, karena ada sesuatu yang kita mau berikan kepada lembaga LPDG, SK-nya tidak ada, ya kami melalui jalur itu. Kami datang berdua dengan Pak Gide. Aku Mas tuh Pak Kandep dengan tidak banyak bertanya, karena ini kepentingan untuk umat bersama, tanda tangan itu kita lakukan secara bersama. Ya. Atau bagaimana LPDG-nya di Makassar Pak Gide? Boleh saya tambah sedikit sebelum di closing. Baik, terima kasih. Pertama tentu kami selaku majelis mengucapkan terima kasih kepada Pak Bom Dimas sebagai mitra kerja Parisade dan lembaga-lembaga lain, baik Perada, KMADI, dengan Pak penyelenggara juga. Nah, inilah sinergisitas kita antar lembaga ini yang baik, sehingga nyaris walaupun kita Sulawesi Selatan kecil umat Hindu, tetapi karena sinergisitas ini antar lembaga bagus sehingga bisa menjalankan program-program.
Ya, kalau bukan hanya di lembaga lain, di daerah lain sering berkonflik, itu hal biasa. Tetapi marilah kepentingan umat yang diutamakan. Saya bersyukur dengan selama ini, dengan Pak Pembimas dan lembaga lain, itu bisa menjadi mitra strategis untuk mendukung program Parisade. Kepemudaan dipegang oleh Prada KMADI, kewanitaan ada Wanita Hindu Dharma, politik Prajaniti, kepindataan rohaniawan ada PSN. Nah, inilah semua aktif di Sulawesi Selatan, sehingga Sulawesi Selatan itu menjadi corong di tingkat nasional dalam pembinaan. Makanya Sulawesi Selatan itu selalu di event-event, karena nanti Mahasabah Parisade itu di bulan Oktober, bulan Mei Pesamuan Agung. Inilah kita bawa nanti bagaimana Sulawesi Selatan membangun. Inilah kita bawa ke tingkat nasional contoh-contoh yang baik ini. Dan bersyukur, terima kasih kepada umat Sedharma, sampai hari ini kita umat Hindu tidak ada yang meninggal melalui jalur COVID. Karena tadi katakan Pak Bimas, kami dari April sampai September berposko di Gedung Manunggal, kita bersyukur. Yang positif banyak, tetapi berangsur-angsur semua sehat kembali. Astungkara, semoga umat Hindu senantiasa dalam kasih, lindungan, ide sang yang duasa, Puang Matua, Dewata Suai. Saya tambah satu lagi ya. Ini penting untuk kita semua, bahwa dengan terbitnya izin pendirian dan operasional dari Kementerian Agama terkait dengan Adiwidya Pasraman yang ada di Papuro, ya kami dari Bimas Hindu mengucapkan terima kasih banyak kepada umat Sedharma, terkhusus yang ada di Luwu Timur ini yang sudah memberi dukungan lahir batin sehingga terbentuk sekolah kita di Papuro itu. Nah, untuk tahun ini ya rencana kita tiap tahun itu kita bangun per RKB, per kelas gitu ya. Untuk tahun ini kita akan bangun. Itu dananya sudah siap, itu dananya sudah di penyelenggara Bimas Hindu di Kabupaten Luwu Timur ini. Kita akan bangun satu RKB. Kemudian juga kita akan bangun satu RKB Pratama Widya yang ada di Kumara, di Balirejo. Tahun ini juga kita akan bangun, sehingga secara berjenjang bertahap kita bangun. Nah, kembali lagi saya katakan tadi, kami tidak bisa berbuat banyak tanpa ada kontribusi. Ya, teman-teman guru di Luwu Timur ini, Augina Mastu, terima kasih penyuluh solid untuk kebersamaan itu. Ya, mari kita dukung secara bersama-sama semua ini, semua elemen, semua organisasi bisa mencurahkan perhatian kita itu. PR kita yang terakhir adalah kesinambungan pendidikan ini. Ya, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kita akan membangun sekolah tingkat SMP atau SMA-nya. Ya, kalau sudah ada pendidikan seperti itu, ya anak-anak kita akan masuk di situ. Ya, ada banyak program di teman-teman yang lain yang bisa kita tiru untuk kebersamaan membangun sekolah kita ini. Ya, Pak Gede ya relasinya cukup bagus gitu ya dengan umat Sedharma, ya sudah banyak memberi kontribusi bersama selama ini. Impian kita di Sulsel ini ada sekolah Pratama sampai utama, SD, TK, SD, SMP, SMA. Perguruan tingginya sudah di mana-mana. Nah, kalau kita membangun seperti ini, kita lihat teman-teman kita madrasah, pesantren itu luar biasa. Itu APBN semua dipakai. Ya, kenapa kita tidak seperti juga? Cuma memulainya ini yang memang ya berat gitu ya. Tetapi dengan kebersamaan, pemikiran sama, visi yang sama, membangun SDM, saya rasa gampang. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih Mbak Gede. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas penjelasannya yang luar biasa tentang program-program dan juga kiat-kiat kinerja untuk membina umat meskipun di masa atau di keadaan COVID pandemi 19 seperti ini. Nah, dapat saya simpulkan bahwa program kerja unggulan baik dari PHDI maupun Pembimas merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling bersinergi satu sama lain yang pada tujuannya adalah untuk membangun SDM, SDM terutama umat kita menjadi lebih meningkat, kemudian modernitasnya serta memberdayakan baik secara ekonomi maupun kesejahteraannya. Baik.
Terima kasih Tiang ucapkan kepada Bapak Pembimas dan Bapak Sekretaris PHDI Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan hari ini membawa dampak positif ke dalam diri kita sendiri, masyarakat secara umum dan juga masyarakat Indonesia secara luas. Baik, Tiang tutup dengan ucapan Pramasanti. Om Santi 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 Om.